Hai, ketemu lagi dengan Ibu Santi Nurmaya. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang income statement atau biasa dikenal dengan istilah profit and loss atau laporan laba rugi. Nah, poin hari ini kita hanya belajar cukup di income statement saja ya. Nanti part berikutnya kalian boleh lihat YouTube berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pelaporan keuangan, kita coba review kembali yuk siklus akuntansi. Di mana akuntansi itu merupakan kegiatan ya, mulai dari kita analisa dokumen transaksi, kemudian entry atau mencatat, posting, lalu pengiktisaran sampai ke laporan keuangan. Nah, di sini sangat jelas di mana akuntansi itu pencatatannya sistematis, berurut, dan sangat objektif. Dengan dibuktikan dengan adanya dokumen transaksi. Nah, sumber data jurnal khusus itu dan umum, buku besar pembantu utang dan piutang, kartu persediaan itu adalah dokumen transaksi yang dilakukan setiap kali ada transaksi tentunya. Namun berbeda dengan buku besar. Posting itu dilakukan bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali, bergantung banyak atau sedikitnya transaksi yang terjadi di dalam bulan tertentu. Nah, setelah didapat buku besar, ada neraca saldo dan ikhtisaran yaitu dengan penyesuaian beberapa jurnal dan dikerjakan di dalam worksheet atau neraca lajur dan di akhir tahun akan adanya pembuatan pelaporan. Nah, kita tahu di sini ada laporan laba rugi, yaitu income statement yang akan kita bahas. Kemudian ada laba ditahan, neraca, arus kas, dan catatan mengenai laporan keuangan. Namun untuk pertemuan kali ini kita fokus ke laba rugi dulu ya. Nah, apa saja sih eh, komponen-komponennya? Namun sebelumnya kita cari tahu dulu apa laporan laba rugi. Laporan keuangan yang disajikan untuk mendapatkan informasi tentang berapa besar pendapatan kita dalam periode tertentu dan berapa besar beban-beban yang telah kita keluarkan. Nah, sehingga dapatlah ditentukan berapa laba atau rugi dalam suatu perusahaan, tentunya dalam periode tertentu. Nah, komponen-komponennya itu ada pendapatan, beban, dan nanti akan dihasilkan laba atau rugi. Untuk format laporan laba rugi itu ada beberapa, namun untuk kali ini untuk bentuk saya tidak membahas, namun saya lebih fokus kepada komponen-komponen yang ada di dalam laporan laba rugi. Nah, di sini untuk pendapatan secara umum ada pendapatan usaha dan pendapatan lainnya. Kemudian ada beban, beban pokok penjualan kalau dia perusahaan dagang ya. Kemudian beban operasi, beban lain-lainnya, dan laba rugi yang dihasilkannya. Nah, pada pelaporan laba rugi ini, itu laba ada dibagi menjadi beberapa, itu ada laba kotor, laba operasi, dan juga laba bersih. Rumus dasarnya itu adalah laba kotor di mana pendapatan dikurangi beban pokok penjualan. Kemudian laba operasi, laba kotor yang tadi sudah kita cari dikurangkan beban operasi. Dan terakhir laba bersih adalah laba operasi ditambah itu pendapatan atau beban lainnya dan dikurangi pajak. Di sini ada contoh soal, biasanya contoh soal ini eh, ada di soal-soal untuk pilihan berganda ya. Diketahui pendapatan 200 juta, beban pokok penjualannya 120 juta, beban operasi 40 juta, pendapatan lain 5 juta, dan beban pajak 10 juta. Diminta hitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Nah, berdasarkan soal yang kita temui kali ini, di sini sudah ada diketahui ya. Dan dengan rumus-rumus ini kita dapat gunakan sehingga didapat seperti ini. Penyelesaiannya di mana laba kotor sesuai dengan rumus ini ya. Kalian boleh siapkan kertas, kalian boleh coba-coba dan coret-coret di lembar kertas kalian. Di sini di mana ada pendapatan dikurangi 120 juta adalah beban pokok penjualan, maka laba kotornya adalah
Ya, sebesar 80 juta dan laba operasi 80 juta dikurang 40 juta didapat 40 juta sehingga dapat disimpulkan di sini laba bersih perusahaan adalah 35 juta. Jadi tidak rugi ya. Nah, kemudian di sini ada soal kedua, ada pendapatan 300 juta, beban pokok penjualan 150, beban operasinya sudah langsung diketahui ya, beban operasi 60 juta, beban bunga 5 juta, kemudian pajak 10% dari laba sebelum pajak. Hitunglah seperti biasa, laba kotor, operasi, dan laba sebelum pajak, dan laba bersih. Nah, di sini laba kotornya adalah 300 juta dikurang 150. Nah, di sini didapatkan 150 juta. Laba operasi itu dikurangkan ya, 150 juta dikurang 60 juta, 90 juta, dan seterusnya. Kalian bisa menggunakan kertas lembar kerja ya. Nah, di sini kita masuk ke perusahaan dagang. Komponen income statement pada perusahaan dagang itu terdiri tadi ada pendapatan. Pendapatan di sini adalah sales of merchandise, freight collected, late fee collected, dan sales discount. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah cost of goods sold, cost of freight paid, purchase discount. Lalu komponen berikutnya adalah ini tadi revenue ya, cost of goods sold dibagi dua. Lalu operating expenses, advertising expenses, in-store promotion expenses, utility expenses, telephone expenses, rent expenses, supplies expenses, maintenance and repair expenses, bad debt expenses, depreciation expenses, insurance expenses, late fee expenses, wages and salaries. Ini di total didapatlah total operating expenses. Nah, di sini ada rumus di mana untuk mencari net operating profit, gross profit dikurang total operating expenses. Agak berbeda dengan kasus yang sebelumnya, itu merupakan perusahaan jasa dan ini adalah dagang. Di sini juga ada other revenue gains, di mana ada pendapatan bunga, interest income, dan dividend income. Kemudian gain or loss ini adalah di mana adanya penjualan aktiva tetap berupa kendaraan, yaitu vehicle. Kemudian ada interest expense, bank service charge, and then didapatlah net profit before tax. Dan ada income tax expenses, net profit after tax. Nah, kurang lebih untuk laporan laba rugi, sumber datanya adalah dari neraca lajur di mana di kolom income statement. Itu pun income statement kita ketahui itu ada di kode 45689 ya di slide berikutnya. Nah, dari kolom ini di mana didapatkan sales merchandise sehingga sumber datanya itu diambil dari worksheet dan kalian tinggal memindahkan ini 1.298.800.000 ya. Nah, di sini kalian bisa tinggal pindahkan saja sesuai dengan angka-angkanya. Tidak terlalu sulit ya, karena sudah ada di worksheet. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh laporan laba rugi sales of merchandise sebesar 1.298.800.000 rupiah. Ini kita dapatkan dari worksheet. Ya, ini sudah ada. Kemudian kita lihat sama-sama freight collected 17.350.000. Sudah ya, sama. Kemudian late fee kebetulan tidak ada. Sales discount kita lihat lagi sumber datanya adalah dari worksheet. Kolom income statement 17.330 dan seterusnya. Termasuk dengan cost of goods sold, freight paid, itu tinggal memindahkan saja. Termasuk operating expenses, ini pun sumber datanya dari worksheet. Worksheet itu ada di kolom income statement di sini ya. Kita tinggal pindahkan saja 28.950.000, 16 juta, 11 juta 400 itu kita tinggal pindahkan ke sini. Setelah itu ditotal, kemudian kita masukkan semuanya dan sesuai dengan rumus yang ada. Dan inilah laporan laba rugi di mana sales merchandise freight collected itu menambah, kemudian sales diskon mengurang. Hasilnya kita taruh di sisi sebelah kanan, lalu cost of goods sold-nya, kemudian di sini purchase diskon juga mengurang ya, sehingga hasilnya didapat. Gross profit adalah net sale dikurang COGS, sehingga dapat gross gross profit. Kemudian total dari seluruh biaya expenses di total
dan setelah itu dikurang didapatkanlah, laba bersih. Dan setelah itu ada pendapatan-pendapatan lain dijumlah dan kemudian dikurang mendapatkan, laba sebelum pajak dan setelah itu dikurangkan income tax expense didapatlah laba rugi di periode tertentu yaitu Desember 2020. Nah, untuk lebih memahami kembali, kalian dapat menonton kembali, berulang-ulang, dan menyiapkan lembar kertas kerja sehingga kalian bisa lebih paham kembali. Nah, sekian dari saya. Nanti kita ketemu di part berikutnya. Jangan lupa like and subscribe dan terus ikutin. Sampai ketemu lagi.